Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Triladise, NIM 202111009, kelas HES 2A, mata kuliah Ulumul Quran, akan membahas tentang macam-macam nas dalam Al-Quran dan hikmah nas. Rujukan yang saya gunakan adalah buku Mahabis fi Ulumul Quran karya Syekh Mana Al-Qotan, buku Ulumul Quran sebuah pengantar karya Dr. Andes Abu Anwar MAG, dan jurnal ilmiah yang berjudul Peta Nas dan Mansyuh dalam Al-Quran Al-Karim karya Saiful Rohim. Macam-macam nas dalam Al-Quran. Nas dalam Al-Quran ada 3 macam. Yang pertama, nas tilawah dan hukum. Misalnya, yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lain dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, di antara yang diturunkan kepada beliau bahwa 10 susunan yang diketahui itu menyebabkan pemahroman. Kemudian dinas oleh 5 susunan yang diketahuinya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, 5 susunan ini termasuk dalam ayat Al-Quran. Ucapan Aisyah bahwa 5 susunan ini termasuk dalam ayat Al-Quran yang dibaca secara zohir menunjukkan bahwa bacaannya masih tetap ada. Tetapi tidak demikian halnya, ia tidak terdapat dalam Mushaf Utsmani. Kesimpulan ini dijawab bahwa yang dimaksud dengan perkataan Aisyah tersebut ketika menjelang Rasulullah SAW wafat. Yang jelas bahwa tilawahnya itu telah dinaskan atau telah dihapuskan, tetapi penghapusan ini tidak sampai kepada semua orang, kecuali sesudah Rasulullah SAW wafat. Oleh karena itu, ketika beliau wafat, sebagian orang masih tetap membacanya sebagian dari Al-Quran. Al-Qadi Abu Bakar menceritakan dalam kitab Al-Intisar tentang suatu kaum yang mengingkari nas semacam ini, sebab yang berkaitan dengannya adalah khobar ahad. Padahal tidak boleh memastikan sesuatu Al-Quran atau menas Al-Quran dengan khobar ahad. Khobar ahad tidak dapat dijadikan hujah karena ia tidak menunjukkan kepastian, tetapi yang ditunjukkan hanyalah bersifat dugaan. Pendapat ini dijawab bahwa penetapan nas adalah suatu hal, sedangkan penetapan sesuatu sebagian Al-Quran lain halnya. Penetapan adanya nas cukup dengan khobar ahad yang zani, tetapi penetapan sesuatu sebagian bagian dari Al-Quran harus dengan dalil taki, yakni khobar mutawatir. Sementara yang dibahas di sini terkait dengan penetapan adanya nas atau tidak, bukan hanya penetapan sesuatu sebagian bagian dari ayat Al-Quran, karena itu cukup dengan khobar ahad. Maka jika dikatakan bahwa qiraah ini tidak ditetapkan dengan khobar mutawatir, maka hal ini adalah benar. Misal contohnya dalam perkawinan mut'ah, Rasulullah SAW memperbolehkan perkawinan mut'ah dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu penaklukan Mekah. Kemudian melarangnya dengan tegas pada masa perang Khaybar, yaitu pada bulan Safar tahun ke-7 Hijriah. 2. Nas hukum sedangkan tilawahnya tetap. Misalnya, nas hukum ayat-ayat iddah selama 1 tahun sedangkan tilawahnya tetap. Mengenai nas macam ini, banyak disusun kitab-kitab yang di dalamnya disebutkan bermacam-macam ayat. Padahal setelah diteliti, ayat-ayat seperti itu hanya sedikit jumlahnya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qadi Abu Bakar bin Al-Arabi. Dalam hal ini mungkin timbul pertanyaan, apakah hikmah penghapusan hukum sedangkan tilawahnya tetap ada? Hal ini bisa dilihat dari 2 sisi. Dari sisi yang pertama, Al-Quran di samping untuk dibaca, diketahui, dan diamalkan hukumnya, ia dibaca karena ia adalah kalamullah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala. Maka ditetapkanlah tilawah karena hikmah ini. Dari sisi yang kedua, pada umumnya, nas itu untuk meringankan, maka ditetapkanlah tilawah untuk meringankan akan nikmat dihapuskannya kesulitan suatu kewajiban.
Contoh, hukum nas akan tetapi tilawahnya masih ada pada Quran surat An-Nisa ayat 11 yang artinya Allah mensiasatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. 3. Nas tilawah sedangkan hukumnya tetap. Untuk macam ini, para ulama mengemukakan sejumlah contoh di antaranya ayat rajam, yang artinya orang tua laki-laki dan orang tua perempuan yang berzina, maka rajamlah keduanya itu dengan pasti sebagian siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa nas terhadap hukum yang ada dalam Al-Quran adalah demi kemaslahatan manusia. Ini adalah salah satu kemukjizatan Al-Quran. Contoh yang lain ialah apa yang diriwayatkan dalam Asy-Syahahain dari Anas tentang kisah orang-orang yang dibunuh di dekat sumur Mak'unah. Sehingga Rasulullah SAW berkunut untuk mendoakan para pembunuh mereka. Anas mengatakan dan berkenaan dengan mereka turunlah wahyu yang kami baca sampai ia diangkat kembali, yang artinya sampaikanlah dari kami kepada kaum kami bahwa kami telah bertemu dengan Tuhan kami. Maka ia ridho kepada kami dan kami pun ridho. Ayat ini kemudian dinas tilawahnya. Sementara itu, sebagian ulama tidak mengakui nas semacam ini sebab kabarnya adalah khobar ahad. Padahal tidak dibenarkan memastikan turunnya Al-Quran dan menas dengan khobar ahad. Ibnu Al-Qashar menjelaskan bahwa nas itu sebenarnya dinukilkan secara jelas dari Rasulullah SAW atau dari sahabat, seperti perkataan ayat ini menaskan ayat anu. Nas jelasnya lebih lanjut, terkadang disimpulkan ketika terdapat pertentangan yang pasti dengan pengetahuan sejarah untuk mengetahui mana ayat yang terdahulu dan mana pula ayat yang datang kemudian. Di samping itu, nas tidak dapat dijadikan sebagai dasar pada pendapat kebanyakan musafir bahwa tidak pula ada ijtihad para mujtahid, tanpa ada keterangan yang benar dan tanpa ada pertentangan yang pasti. Sebab nas mengandung arti penghapusan dan penetapan suatu hukum yang telah tetap pada masa Nabi. Jadi, yang menjadi pegangan dalam hal ini hanyalah nukil dan sejarah, bukan royu ataupun ijtihad. Kemudian ia menjelaskan, manusia dalam hal ini berada di antara dua sisi yang saling bertentangan. Ada yang berpendapat bahwa khobar ahad yang diriwayatkan para perawi yang tidak adil tidak dapat diterima dalam nas. Dan ada pula yang mempermudah persoalannya, sehingga merasa cukup dengan pendapat seorang musafir atau mujtahid yang benar ialah kebalikan dari kedua pendapat ini. Mungkin akan dikatakan sesungguhnya ayat dan hukum yang ditunjukkan adalah dua hal yang saling berkaitan, sebab ayat merupakan dalil bagi hukum. Dengan demikian, jika ayat dinas, maka secara otomatis hukumnya pun dinas pula. Jika tidak demikian, hal tersebut akan menimbulkan kekaburan. Pendapat demikian dijawab bahwa keterkaitan antara ayat dengan hukum tersebut dapat diterima jika penetapan syariat, yakni Allah, jika menetapkan dalil dan penaskhannya, tilawah dan penetapan hukumnya. Tetapi jika syariat telah menentukan dalil bahwa suatu tilawah telah dihapuskan, sedangkan hukumnya tetap berlaku, maka keterkaitan itu pun batil dan kekaburan pun akan sirna dengan dalil syar'i yang menunjukkan nas tilawah sedangkan hukumnya tetap berlaku. Hikmah nas. Yang pertama, memelihara kemaslahatan hamba. Yang kedua, perkembangan tasyri' menuju tingkat kesempurnaan sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi manusia. Yang ketiga, cobaan dan ujian bagi seorang mukallaf apakah mengikutinya atau tidak. Yang keempat,
menghendaki kebaikan dan kemampuan bagi umat. Sebab jika nas itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala. Dan jika beralih ke dalam hal yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan atau keringanan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.